Petunjuk mengerjakan LKS tema Mari Berkurban. Yang pertama yang perlu kalian lakukan, jangan lupa mengisi identitas diri yang ada di bagian atas lembar kerja siswa ya. Nama, tanggal, dan kelas. Selanjutnya, kalian baca bacaan yang sudah disediakan. Bacaan tersebut berisi tentang kisah Yutima, nenek yang berusia 50 tahun yang berkurban meskipun dalam kondisi miskin. Kalian baca berulang-ulang agar memahami apa sih isi bacaan tersebut. Selanjutnya, kita beralih ke soal. Anak-anak, silakan kalian jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks yang sudah kalian baca sebelumnya. Kalau kalian perhatikan, pertanyaannya terdiri dari kata tanya siapa yang menanyakan orang, apa yang menanyakan pekerjaan atau hal yang dikerjakan, di mana yang menanyakan tentang tempat, kapan yang menanyakan tentang waktu, mengapa yang menanyakan tentang alasan, dan bagaimana yang menanyakan tentang cara. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian baca kembali bacaan yang sudah disajikan sebelumnya. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan yang hubungannya dengan sumber daya alam. Kalau kalian baca, kita akan menemukan kata bijak. Sebenarnya bijak itu apa sih? Jadi anak-anak, bijak itu artinya kita menggunakan akal budi kita untuk melakukan tindakan yang baik dan benar. Misalnya di sini, seperti contoh yang nomor 1, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bijak, misalnya menebang hutan secara liar. Bagaimana memanfaatkan sumber daya alam secara bijak alih-alih menebang hutan secara liar? Yaitu dengan menggunakan sistem tebang pilih dan reboisasi, sehingga sumber daya alam tetap terpelihara. Nah, sekarang kalian kerjakan yang nomor 2 dan nomor 3. Kalau kalian masih kebingungan, boleh lihat video Ustazah Lulu yang ini. Ustazah juga sudah tuliskan. Kalau untuk perikanan yang nomor 2, kalian bisa simak dari menit ke-7. Sedangkan untuk tambang, kalian bisa simak di menit ke-11.30. Selanjutnya, kalian diminta untuk menjelaskan perbedaan penggunaan teknologi dalam mengolah sumber daya alam. Yang pertama pada bidang perikanan, yang kedua pada bidang pertanian, dan yang ketiga pada bidang pertambangan. Ada contoh yang Ustazah sudah sediakan di nomor 3. Jadi kalau pertambangan, teknologi pengolahan sumber daya alam yang tradisional dengan menggunakan alat manual seperti sekop, linggis, palu, pahat, dan lain-lain. Kalau teknologi pengolahan sumber daya alam yang modern sudah menggunakan mesin bor raksasa. Yuk, bagi kalian yang masih belum paham, bisa melihat video Ustazah Lulu menit ke-7 untuk yang perikanan dan menit ke-3 lebih 45 detik untuk yang pertanian. Selanjutnya yaitu soal tentang menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan sebetulnya adalah kita mencari pecahan yang senilai dengan cara pembagian sampai menemukan pembilang dan penyebut yang paling kecil. Seperti contoh soal yang pertama. Kalian kerjakan nomor 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau masih membutuhkan
informasi lagi, boleh melihat video Ustadz Redi yang ini. Kalian bisa lihat pada menit ke-1 dan seterusnya untuk contoh atau cara menyederhanakan pecahan. Oke, soal yang terakhir. Soal yang terakhir tentang membandingkan pecahan dengan memberikan tanda sama dengan, lebih besar atau lebih kecil pada titik-titik yang ada di antara dua pecahan ini. Contohnya sudah diberikan pada nomor 1. Seperti itu. Nanti kalian tinggal memberi tanda saja. Untuk lebih memahami atau membutuhkan langkah-langkahnya, kalian bisa melihat video Ustadz Redi pada menit ke-8, 30, dan seterusnya. Kalau ada kesulitan, kalian boleh bertanya ke Ustadz Ustazah. Oke, begitu anak-anak. Selamat mengerjakan. Ustadz Ustazah berharap kalian mengerjakan dengan semangat dan jangan lupa berdoa ya.